Ya, sudah ada. Baik, kalau seperti itu saya persilahkan kepada Nida untuk memaparkan hasil inovasinya, yaitu mengenai inovasi penilaian pembelajaran. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri kembali. Nama saya Nida Rubani Warodah dengan NIM 1909348. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi penilaian pembelajaran menggunakan GoForm. Boleh di next. Nah, di sini ada penilaian evaluasi pembelajaran berbasis online. Nah, pembelajaran pada masa pandemi menuntut guru itu untuk melakukan berbagai macam inovasi gitu, menyesuaikan kebutuhan pembelajaran dengan sistem jarak jauh itu baik secara daring maupun luring. Nah, begitu juga dengan penilaian atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dan ketercapaian materi pembelajaran. Nah, salah satu alternatifnya itu penilaian yang bisa diterapkan itu menggunakan GoForm gitu. Nah, di sini ada langkah-langkah gitu ya yang digunakan untuk dilakukan untuk tahap yang cukup mudah, sistematis, dan dapat dipahami gitu. Nah, ada 4D di sini menurut Triarajan Semel 1974, antara lain yang pertama itu ada define atau pendefinisian. Nah, di sini tujuan pada tahap ini tuh untuk menetapkan dan menentukan kebutuhan instruksional. Nah, selama analisis ditentukan tujuan bahan instruksional pada tahap ini, guru itu harus meneliti terlebih dahulu gitu masalah yang terjadi pada siswa pada saat pembelajaran. Nah, guru juga menganalisis setiap tujuan dan pemahaman siswa pada pembelajaran. Yang kedua ada tahap desain. Nah, di sini tuh tujuan dari tahap ini adalah mendesain setiap soal itu setiap soal untuk melakukan evaluasi penilaian berbasis online dengan menggunakan Google Form. Nah, guru itu harus bisa mengkategorikan setiap soal evaluasi pembelajaran ini dengan tepat gitu, sesuai dengan analisis pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang ketiga ada tahap develop atau pengembangan. Pada tahap ini dilakukannya perbaikan atau revisi dengan cara meminta saran atau minta koreksi kepada guru mata pelajaran yang sama. Nah, sehingga dapat diketahui gitu kesalahan yang harus diperbaiki agar lebih baik gitu. Cara develop ini juga bisa dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada sesama guru ataupun melakukan tes langsung dengan siswa. Nah, yang keempat ada tahap disseminate atau penyebar luasan. Nah, pada tahap ini merupakan tahap akhir gitu dari yang dilakukan untuk menyebarkan link Google Form kepada siswa, karena kan sudah banyaknya tanggapan atau hasil koreksi evaluasi gitu untuk membuat soalnya. Nah, yang diberikan oleh guru sehingga Google Form ini dapat disebar luaskan kepada siswa. Next.
Nah, pada tahap ini kan seiring dengan berjalannya kasus gitu COVID-19, jadi semakin meningkat gitu, sehingga Google Form itu dijadikan gitu bahan untuk evaluasi siswa gitu ya. Saya mengambil Google Form ini karena ketika saya gitu bertanya kepada beberapa keluarga saya yang juga merupakan guru dan juga saudara saya yang juga guru, masih belum mengetahui gitu bahwasanya Google Form ini bisa digunakan gitu atau digunakan siswa untuk mengirimkan berupa foto ataupun video dokumen seperti itu. Nah, maka dari itu saya membuat makalah mengenai Google Form. Nah, yang pertama itu langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama ada guru itu membuat pertanyaan di Google Form, itu sudah jelas. Nah, tapi di sini tuh agar penilaiannya itu lebih gitu. Nah, si siswa tuh jadi langsung mengirimkan berupa foto gitu ketika kita menginginkan berupa foto gitu, misalkan gambar kurva gitu, agar siswanya tidak terlalu sulit gitu jika membuatnya di doc gitu, di Word. Nah, bisa juga langsung difoto gitu, langsung dikirim sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian yang kedua, pilih fitur upload file, kemudian tentukan jenis file yang ditentukan. Nah, misalkan guru mengaturnya tuh ingin siswa tuh mengirimkan berupa foto. Nah, udah ada tuh di aplikasinya. Kemudian di webnya, kalau misalkan dokumen, tinggal dokumen gitu. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada guru itu bisa menentukan minimum dan maksimum kapasitas file yang akan di-upload. Yang keempat, kemudian guru itu mengklik wajib diisi gitu setiap siswa. Nah, dengan adanya evaluasi berbasis online menggunakan Google Form ini diharapkan itu dapat membantu guru dalam merancang sistem evaluasi pembelajaran yang merujuk pada penggunaan teknologi, karena dapat memudahkan gitu guru memeriksa hasil belajar siswa dan mengurangi terjadinya kecurangan saat melakukan proses evaluasi. Kan di Google Form juga bisa adanya timer gitu ya di waktu gitu, sehingga tidak ada kecurangan. Boleh next. Nah, adapun kelebihan gitu dari Google Form ini, yang pertama, dengan menggunakan aplikasi Google Form ini dapat diakses di manapun gitu ya, fleksibel. Nah, yang kedua, dapat lebih mudah dalam melakukan analisis evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, pembuatan soal lebih terjamin. Yang keempat, nilai siswa dapat diunduh dalam bentuk spreadsheet. Yang kelima, mengurangi tingkat kecurangan pada saat mengisi tes evaluasi. Boleh next. Nah, kemudian ada kekurangannya. Yang pertama itu ada pembuatan soal evaluasi itu lebih lama dilakukan karena terlalu banyak tahapan gitu kan. Tadi ketika guru ingin membuat soal kan ada tahapannya yang 4D tadi. Nah, yang kedua, akses internet itu terganggu sehingga menghambat pengisian evaluasi online gitu. Kalau misalkan nggak ada kuota gitu, jadi nggak bisa melakukan evaluasi. Ketiga, tidak dapat diakses offline yang tadi. Next. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembali, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik ya, terima kasih kepada Nida yang telah memaparkan hasil inovasinya, yaitu mengenai inovasi penilaian pembelajaran berbasis online menggunakan Google Form. Nah, untuk teman-teman gitu ya yang ingin menanggapi atau ingin memberikan pertanyaan,
diperbolehkan gitu untuk satu orang penanya. Untuk yang mau bertanya silahkan di raise hand terlebih dahulu. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang ingin menanggapi? Boleh di raise hand. Itu udah ada Asep, Irma. Iya, Risma mau bertanya, dipersilahkan. Asep itu raise hand. Itu Asep. Oh, maaf. Oh iya, baik, untuk Asep dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Irma selaku moderator. Kan inovasinya tuh di Google Form gitu ya. Nah, Asep ingin nanyain terkait kan kita juga gitu kan sering pakai gitu Google Form baik buat absen lah gitu, buat apa ya, buat pretest lah, buat post test lah gitu. Suaranya ada? Ada. Oke. Nah, jadi kan kita apa sih udah tahu gitu ya, Google Form tuh bisa buat absen, bisa buat pretest, post test. Nah, Asep tuh punya temen, dia tuh jurusan multimedia. Nah, kalau apa ya, kalau ulangan lewat Google Form itu Google Form-nya tuh dibobol gitu kan. Ada tuh kita kalau misalnya mau apa ya, mau langsung nampilin skornya itu kan kita harus nyantumin dulu skor persoalannya, kita mau ditetepin berapa, misalkan 10 atau 5, terus jawabannya apa. Nah itu tuh sama anak MM tuh dibobol gitu si Google Form-nya tuh. Jadi dia sebelum apa ya, sebelum pengerjaan tuh udah tahu gitu jawabannya apa aja. Nah mungkin dari Nida sendiri ada gak sih gitu kan kebaruan untuk keamanan di bidang ini, soalnya kan lumayan juga gitu kalau misalnya kita tahu terus suatu saat mungkin kita menjadi guru, kita bisa nerapin itu gitu untuk apa ya, untuk keamanan lah gitu kan, karena kita nggak tahu ya yang dilakuin siswa tuh kayak gimana gitu kan. Ini aja anak MM ngebobol jawaban gitu. Paling kayak gitu, Nida. Iya, boleh untuk Nida dapat dipahami tidak? Boleh langsung boleh langsung dijawab ya Nida. Ya. Sebelumnya Afwan gitu ya. Kalau emang saya juga pernah dengar gitu ya, Sep, itu kan bisa jadi si Google Form tuh bisa dicurangi dengan cara jawabannya. Nah, kalau untuk apa sih namanya, penanganannya sendiri saya belum tahu gitu ya mengenai Google Form itu untuk kecurangan yang skor nilai yang itu tuh seperti itu. Barangkali yang lain ada yang tahu gitu cara agar si kunci jawaban yang kita kasih itu tidak dapat dilihat gitu oleh siswanya. Seperti itu. Mohon maaf atas jawaban. Ya, seperti itu Asep katanya. Gimana jawabannya? Sudah dapat diterima? Ya, baik, makasih Nida. Mungkin ini juga ya, maksudnya Asep juga pengen tahu gitu kan, takutnya tuh mereka apa ya, punya peluang lah gitu kalau misalnya masih tetap bisa dibobol gitu, mereka tuh bakalan punya peluang untuk gak jujur gitu. Nah mungkin tanggapan dari Asep sih kayak gitu. Sisanya makasih Nida, makasih Ilma. Ya baik, terima kasih kembali Asep. Untuk mengefektifkan waktu gitu ya, pertanyaannya itu dicukupkan untuk satu orang. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Leni untuk menanggapi hasil presentasi dari Nida. Saya persilahkan. Oke. Yang bagus ya dari Asep untuk penyaji. Tapi itu teknis ya Asep ya. Belum semua menguasai tentang itu ya.
Dikata ya sangat bagus ya. Kemudian saya terus terang mungkin ya. Ini penyaji ini lebih sering off-cam kali ya. Jadi saya nggak familiar sama namanya, nggak familiar sama wajahnya gitu ya. Dan saya terus terang sangat menyayangkan ya di ujung kuliah setelah sekian bulan, sekian minggu, kok malah yang di ujung ini penampilannya makin pas-pasan gitu ya. Ya, tampilan medianya juga pas-pasan gitu ya, padahal Google Form itu sudah banyak yang nampaknya malah yang paling banyak digunakan ya untuk berbagai kepentingan ya. Nah, pesan saya sih Anda udah di ujung semester 6 ya, effort Anda harus lebih besar lagi dalam untuk meneruskan studi Anda. Di akhir malah pas-pasan, tidak bisa. Anda membolak-balikan penempatan evaluasi dengan penilaian ya. Evaluasi dan penilaian itu dua konsep yang berbeda tetapi saling berhubungan ya. Jadi Anda tuh mau berinovasi dalam penilaian, berinovasi dalam evaluasi gitu ya. Evaluasi dan penilaian tidak bisa dipertukarkan ya. Penggunaannya, konsepnya berbeda. Okay. Ada model penilaian mata kuliah evaluasi. Okay. Modelnya juga beda ya. Model evaluasi dengan model penilaian. Dan Anda kalau menyimak penampilan teman-teman Anda kan bukan tentang evaluasi, tetapi tentang penilaian. Ya. Benarkan dulu konsep Anda, kemudian masa pakai Google Form. Ya mungkin yang lain karena males bicara saja ya. Kalau Anda lihat tadi 4 tahapannya menurut saya sih aneh. Ya. 1, guru menyiapkan pertanyaan. 2, guru menentukan file yang mau diminta dari siswa. Apa sih? Ya, kan harusnya Anda bisa rinci. Kalau Anda ini tentang penilaian, ya tentu saja untuk bisa gitu ya tinggal kemauan dari Anda ya untuk memeras pikiran Anda. Kalau Anda bicara tentang penilaian, jenis soal juga kan ada 2. Ada multiple choice, ada essay test. Ya. Harusnya kan Anda munculkan. Kalau nggak masalah mau pakai Google Form atau apa gitu, tapi yang jelas bahkan prototype-nya juga Anda tidak sampai tampilkan ya. Kalau mau bikin soal yang pilihan ganda yang misalnya multiple choice, mau pilih multiple choice juga banyak lagi ragamnya gitu ya. Udahlah. Kemudian esai juga ada esai terbatas atas, ada ya esai bebas. Ya gimana itu caranya? Banyak yang harus Anda gali, harusnya di akhir penampilan gini paling tidak tampilan Anda betul, walaupun mungkin di makalah Anda masih belum maksimal karena dikumpulkan di awal ya. Dari penampilan teman Anda itu Anda bisa menyempurnakan. Tapi memang saya terus terang memang tidak familiar dengan nama dan wajah dari penyaji, terus terang saja ya. Oke, dilanjutkan saja Irma. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya kepada Nida.
Nah, untuk selanjutnya itu ada pemaparan presentasi mengenai inovasi perencanaan pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Saudari Jahwa. Nah, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zawa Sabila Nisa dengan NIM 1905326. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari inovasi rencana pembelajaran saya mengenai buku mentoring RPP. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mengacu pada standar isi. Puranda menambahkan bahwa fungsi rencana pembelajaran ini adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah banyak guru yang mengajar tetapi tidak sesuai dengan RPP yang telah disusunnya. Miss jadinya apabila pemerintah memberi biaya lalu dipakai untuk kegiatan penyusunan RPP, namun setelah RPP selesai disusun bukan diterapkan di kelas tapi hanya disimpan saja. RPP akan keluar saat guru yang bersangkutan disusun, terlebih guru yang sudah cukup berumur dalam mengajar, biasanya guru itu kurang inovatif dalam pembelajarannya. Guru lebih nyaman mengikuti materi di buku paket yang ada ditambahkan dengan latihan yang sudah disediakan dalam bukunya juga. Beberapa pengalaman supervisor ketika melakukan supervisi akademik dengan observasi kelas, ketika di awal pembelajaran melakukan persepsi memotivasi peserta didik, menonton dan mengamati video pembelajaran. Namun setelah ditunggu kondisi itu tidak kunjung tiba, alias tidak ada nyatanya seperti apa yang sudah tertulis di pada RPP tersebut. Jadi RPP yang dibuat oleh pendidik tersebut hanya sekedar pelengkap administrasi saja. Padahal esensi RPP itu adalah sebagai kompas mau dibawa kemana sih proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang akan membawa perubahan pada pembelajaran abad 21 sangat bergantung dengan pendidik mau dan mampu mengimplementasikannya secara benar. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja guru. Biasanya monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan oleh stakeholder pendidikan terhadap pembelajaran di sekolah, seperti kepala sekolah atau pengawas sekolah. Namun kegiatan tersebut tidak selalu dilakukan, biasanya hanya 1-2 kali dalam semester. Yang dihadapi adalah peserta didik, jadi peserta didik yang merasakan bagaimana kemampuan dan kinerja guru dalam mengajar di kelas setiap pembelajarannya. Oleh karena itu, saya tertarik melakukan inovasi perencanaan pembelajaran buku monitoring RPP sehingga keadaan guru mengajar di kelas bisa selalu dimonitoring agar tetap dalam panduan RPP. Selanjutnya, bentuk inovasinya RPP bentuk buku. Maaf, ini salah ketik. RPP dengan ukuran kertas A5 yaitu 21 x 14,8 cm. RPP terdiri dari kumpulan RPP dalam setiap mata pelajaran tanpa lampiran, ditambah dengan tabel kolom monitoring untuk diisi oleh siswa. Pada cover bagian depan berisikan logo sekolah, nama sekolah, judul, semester, tahun pelajaran, dan kelas. Pada bagian isi berisi identitas RPP, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian, dengan masing-masing terdapat kolom monitoring dan keterangan. Ini contoh covernya dari buku monitoring RPP. Selanjutnya. Ini isi gambar isi bukunya. Jadi di sini tuh kayak RPP, ada identitas RPP-nya, ada ini RPP yang 1 lembar ya. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian. Lah di sini di langkah-langkah pembelajaran itu ada kolom lagi, kolom pelaksanaan dan keterangan. Di mana kolom pelaksanaan itu akan di checklist
jika guru itu melaksanakan, itu akan di checklist. Kalau tidak melaksanakan akan di strip dan ditambahkan keterangan, misalnya di sini guru tidak melaksanakan itu karena guru itu masuk terlambat, sehingga langsung menjelaskan ke materi gitu. Selanjutnya. Kelebihannya, yang pertama membuat guru benar-benar melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dibuatnya. Kemudian guru selalu merasa diawasi karena dimonitoring oleh siswa dan akan dilaporkan setiap bulannya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran bisa selalu tercapai. Yang keempat, membantu pengawas atau kepala sekolah dalam menilai dan membuat keputusan. Kekurangan, membebankan pada siswa karena harus selalu mengisi monitoring. Yang kedua, karena masih menggunakan media cetak, jadi cukup memerlukan waktu untuk menghimpun dan merekap hasilnya. Selanjutnya. Rekomendasi, inovasi perencanaan pembelajaran berupa buku monitoring RPP dapat digunakan untuk jenjang SM atau SMA sudah bisa menilai dan memahami bagaimana guru mengajar, apakah sesuai rencana pembelajaran atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jahwa yang sudah memaparkan hasil inovasinya dengan baik, yaitu mengenai inovasi perencanaan pembelajaran, yaitu buku monitoring RPP. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan kepada Jahwa, dipersilahkan untuk satu orang penanya. Boleh di raise hand. Gimana teman-teman, ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada Jahwa atas inovasinya mengenai inovasi perencanaan pembelajaran, yaitu buku monitoring RPP. Iya, di sini sudah ada yang raise hand. Kepada Dera, saya persilahkan. Baik, terima kasih Diana atas kesempatannya. Saya Dera dengan NIM 1905997 izin bertanya ya kepada Jahwa. Kan tadi itu terkait buku monitoring RPP dan dilakukannya oleh siswa gitu ya. Nah, ini sangat menarik gitu ya. Maka dari itu aku mau nanya gitu. Nanti tuh dalam prakteknya gitu seperti apa? Apakah memang tadi kan udah dijelaskan gitu ya bahwa penilaian ini dilakukan oleh siswa gitu ya. Tapi kan untuk SMA sih memang sudah bisa gitu ya untuk menilai guru. Dan berarti kalau misalkan diterapkan di sekolah, berarti itu RPP-nya harus semua harus semua mata pelajaran gitu ya, tiap kelasnya tuh gitu. Nah, untuk jika diterapkan gitu ya, itu nanti apakah akan ada dari semua bentuknya bakal seperti apa gitu kalau misalkan diterapkan, karena nggak mungkin kan satu lembar atau enggak satu buku di di tiap mata pelajarannya gitu, ataukah nanti akan berbentuk kayak apa ya, kalau aku dulu pernah ya di sekolah ada gitu ya, ada absensi, lalu di bawahnya juga ada kayak kalau di kuliah kan ada BAP gitu ya. Nah, itu tuh di bawahnya tuh ada BAP gitu, dan nggak kan kalau ini berbentuknya RPP gitu ya, RPP satu lembar. Kalau dulu tuh seingat aku gitu ya, jadi di situ tuh cuma ada keterangan guru menjelaskan apa,
terus ya gitu doang gitu. Maksudnya terkait materi yang dijelaskan sama guru aja, lalu keterangan bahwa guru itu menjelaskannya apa-apa-apa, terus melakukan tes atau enggak, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kan untuk ini gitu ya, bentuknya buku saku gitu. Apakah nggak terlalu kecil, atau mungkin bisa gitu ya, bentuknya lebih besar dan juga memuat semua mata pelajaran gitu. Karena kan maksudnya nggak mungkin satu mata pelajaran aja dong gitu, pasti ribet juga kalau misalkan satu persatu bukunya kayak gitu, ngerti nggak? Iya, gimana jawab? Dijawab. Iya. Ya, sebelumnya izin konfirmasi, bentuk bukunya itu buku biasa ya, buku ukuran A5, bukan buku saku. Itu ada kata-kata buku saku karena awalnya saya mau bikin buku saku, tapi karena dipikirin lagi, oh kayaknya nggak bisa, jadi mendingan pakai buku A5 aja gitu. Jadi bukan buku saku ya, Dera. Terus untuk bentuknya, iya, ini tuh kayak prakteknya tuh nanti bakalan kayak BAP atau jurnal di SMA gitu. Jadi setiap perwakilan siswa, perwakilan kelas itu yang mengisi, bisa dari ketua kelas atau dari PJ mata pelajarannya. Lah, bentuknya itu seperti buku lah. Itu digabung jadi satu. Ini kalau pemikiran saya ya, itu RPP-nya semuanya digabung jadi satu, karena kan pakai RPP yang satu lembar, jadi insya Allah bisa lembar itu satu pertemuan gitu. Terus mungkin bukunya tuh akan tebel karena memuat banyak RPP. Terus bisa nanti setiap bulannya distorin ke pihak yang berwenang untuk dilakukan evaluasi kepada gurunya. Gitu, Dera. Oke, baik Zahwa, berarti itu tuh memuat semua mata pelajaran gitu ya? Oke, mungkin cukup sih ya untuk pertanyaannya. Cuma ingin menambahkan juga gitu ya untuk Zahwa. Apa ya? Mau apa ya? Pokoknya nambahin aja gitu ya, bahwa pas di sekolah gitu, aku juga pernah gitu ya menjadi sekretaris, dan tugasnya kayak gitu untuk menulis dan lain sebagainya. Nah, alangkah baiknya gitu ya ditambahkan keterangan agar kalau misalkan inovasi ini dilakukan gitu ya, ditambahkan keterangan bahwa inovasi ini tuh nantinya akan disesuaikan juga dengan jadwal dan lain sebagainya, agar gimana ya, ide kamu udah bagus gitu ya, tapi kalau bisa kayak praktek kecil-kecilnya gitu dikasih tahu gitu, biar lebih memudahkan juga untuk kita gitu ya menggunakan inovasi yang kamu buat kayak gitu. Terima kasih. Ya, makasih Dera. Mungkin itu ya kayak panduannya gitu ya, Dera. Ya, betul. Ya, makasih Dera. Iya, baik. Terima kasih ya kepada Jahwa atas jawabannya, dan terima kasih juga kepada Dera atas pertanyaan sarannya tadi kepada Jahwa. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Leni untuk memberikan tanggapannya. Saya persilahkan. Terima kasih, Irma. Oh, yang saya tugaskan itu apa ya? Bukannya saya menugaskannya itu inovasi dalam rencana pembelajaran. Coba kamu kemukakan alasan kamu kenapa yang kamu sampaikan ini adalah inovasi dalam RPP. Ini lebih itu sih Bu, ke evaluasi dari perencanaannya. Iya, makanya itu. Ini mah kemarin hampir mirip dengan Via. Ya. Jadi bagian lain daripada RPP-nya, sementara kan yang diminta itu adalah inovasi dalam RPP-nya.
Ini juga nggak ada prototipe-nya ya. Sampai sebatas apa sih siswa menilai? Pakai skala atau mendeskripsikan. Kalau yang saya buat itu Bu, checklist dan kalau yang saya buat itu penilainya berdasarkan checklist dan keterangan Bu. Hanya checklist saja ya. Tadi seperti yang ditanyakan Dera ya. Satu, saya nggak tahu Pak, karena A5 itu setengahnya dari A4 akan setebal apa? A5 itu buku tulis yang biasa itu Bu. Iya, setengah dari A4 kan. Kamu coba tumbuk buku tulis juga. Setengah dari A4. Terus semua RPP 1 semester tuh di situ gitu. Terus satu mata pelajaran satu. Kau masukkan nggak di mana? Di kelemahan. Berapa sekolah harus mencetak? Tadi satu mata pelajaran misalkan satu buku. Ya. Berarti ada berapa mata pelajaran? Satu semester. Ya, maka dari itu direkomendasi saya karena ini masih berbentuk cetak kan kurang efektif ya Bu. Lah mungkin bisa dibentuk website gitu Bu. Tadi kelas dulu. Ya. Bisa begitu untuk paperless. Tapi sejauh mana Bu siswa mampu tadi yang kamu sampaikan sendiri di awal yang apa kamu nyinggung pengawas, ya kan? Biasanya kalau ada pengawas penilik katanya RPP baru keluar. Kan pengawas itu kan di atasnya guru-guru ya. Terus sekarang tiba-tiba yang nilainya siswa. Iya Bu, kalau yang pengawas sama sekolah itu kan nggak selalu gitu Bu. Jadi kayak kalau guru biasanya nggak kayak gitu, waktu pengawasan ini pada setiap mata pelajarannya, setiap pertemuannya tuh nggak kayak gitu kan. Jadi yang menilai kan siswa yang selalu melaksanakan pembelajarannya. Tapi itu tadi ya, ini mah semacam suplemen ya. Bukan inovasi dalam RPP-nya itu sendiri gitu ya. Seperti yang punya Via kemarin. Tidak include di RPP-nya gitu. Ya. Ya, kalau mau Anda bisa dibilang sih belum penuhi ya tugas Anda ya, karena Anda tidak berinovasi di RPP-nya ya. Apakah harus berbuat lagi, Bu? Ya, Anda belum ada nilainya. Inovasi Anda tidak salah, tetapi yang diminta itu adalah inovasi dalam RPP-nya yang Anda buat ini. Kalau misalnya dibilang itu ya pendamping RPP-nya ya, karena menilai RPP yang lain bisa paham nggak? Ibu. Jadi inovasinya itu menilai RPP gitu. Sementara yang diminta itu adalah inovasi dalam RPP. Ya, kalau Anda mengikuti perkuliahan dari minggu ke minggu kan Anda bisa lihat ya. Teman-teman Anda itu inovasi dalam RPP-nya.
Iya Bu, Kalau sebelumnya iya apa? Sebenarnya inovasi saya itu bukan ini. Sebelumnya inovasi itu ya RPP bener buku saku, tapi saya merasa kayak masih kurang, jadi saya ganti yang ini Bu. Kalau yang RPP buku saku itu masuk Bu. Ya nanti kita diskusikan ya, waktunya terbatas, masih ada 3 orang. Jangan dipikirkan lagi dulu ya. Kalau hanya menyangkut bentuknya jadi kecil, Jawa nampaknya kurang ya inovasinya ya Jawa. Kan ada bisa aja begini. Kenapa kementerian mengeluarkan RPP 1 lembar? Kenapa ada 3 berinovasi RPP berapa lembar gitu? Kan bisa ke sana ya. Kan jadi booming tuh ketika pemerintah mengeluarkan RPP 1 lembar gitu. Ya. Mungkin Anda berusaha berinovasi di situ. Ketika Anda permasalahan itu ternyata kalau RPP 1 lembar itu keterbatasannya apa? Jauh dari sana. Ya, keterbatasannya apa RPP 1 lembar? Coba Anda lihat contohnya. RPP 1 lembar itu apa betul-betul RPP 1 lembar? Nah, di situ Anda bisa berinovasi. Kan inovasi kan berpikir sesuatu yang berbeda, jadi sah-sah saja. Jawa. Tetapi masih dalam konteksnya ya, karena saya tidak minta inovasi dalam apa pendamping RPP-nya ya. Nanti hubungi aja saya ya, Jawa. Baik Bu. Via ya. Via. Ya Bu. Enggak, manggil aja dia. Ini lagi di ya. Mau kemana? Mau pulang Bu. Pulang. Iya Bu. Atau mau pulang Bu? Udah selesai ujiannya? Belum selesai, namun kebetulan nenek meninggal, jadi mau pulang dulu Ibu. Terbuka ya. Iya Bu. Oke, dilanjut Irma. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan tanggapannya kepada pemaparan presentasi kedua. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemaparan yang ketiga, yaitu akan dipaparkan oleh Saudara Iren mengenai inovasi media pembelajaran. Nah, untuk efektifkan waktu, saya persilahkan kepada Iren. Baik, terima kasih moderator. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Irene Asih Malumban Tobing dengan NIM 1010880 akan menyampaikan inovasi saya pada media pembelajaran dengan saya beri nama Kantong Ajaib atau Kanjab Ekonomi atau Kanjab Ekonomi. Selamat memperhatikan. Untuk latar belakangnya, jadi latar belakang adanya inovasi ini ialah berasal dari saya mencari-cari di Google atau di YouTube searching kayak media pembelajaran, dan kemudian saya melihat ada media pembelajaran yang bernama Kantong Ajaib. Jadi pada umumnya kalau saya lihat dibantu dalam proses belajar. Namun untuk menguasai kompetensi tersebut ada beberapa masalah
yang biasanya membuat guru itu enggan menggunakan media pembelajaran ini, seperti guru merasa repot, mempersiapkan media pembelajaran, kemudian mahal, tidak bisa, sebagainya. Menurut jurnal dari Alwi di tahun 2017 yang berjudul Problematika Guru dalam Pengembangan Media Pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan memilih media pembelajaran, dan pertimbangan tersebut dirumuskan dengan satu kata, yaitu action. A-nya ialah access, yang artinya ada kemudahan dalam mengakses media tersebut. Kemudian C-nya adalah cost, di mana medianya harus canggih dan biasanya mahal. Terus T yaitu teknologi, yang maksudnya ialah perlu adanya aspek ke pendukung seperti HP, laptop. Lalu ada I yaitu interaktif, yang artinya adanya interaksi satu dengan yang lainnya, yaitu guru dengan peserta didik. O yaitu organization, ialah perlu adanya pertimbangan atau dukungan organisasi seperti apakah kepala sekolah mendukung atau tidak media ini. Dan terakhir ada novelty, yang artinya kebaruan dari media yang kita pilih. Juga harus menjadi pertimbangan yang tentu saja lebih baru dan biasanya lebih baik dan lebih menarik siswa. Oleh karena itu, dari latar belakang ini saya tertarik melakukan inovasi media pembelajaran yang saya beri nama Kanjep Kantong Ajaib Ekonomi, yang diharapkan dapat mempermudah guru dalam menggunakan media pembelajaran serta dapat menarik perhatian dari peserta didik. Adapun bentuk inovasinya ialah Kanjep yang saya buat merupakan media pembelajaran yang berbasis teknologi yang berupa website yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar secara khusus pada mata pelajaran ekonomi secara gratis. Berikut rincian dari inovasi yang saya buat. Jadi yang pertama, para guru dapat men-searching di Google, mengetik kayak Kanjep Ekonomi atau dengan https kanjepekonomi.com. Maka dipertemukan seperti ini. Dalam halaman beranda akan muncul gambar dan gambar Doraemon beserta kotak username dan NPUK. NPUK itu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu ketika diisi nama serta NPUK-nya akan dihadapkan dengan Doraemon beserta dengan dua kotak pilihan, yaitu Kanjep manual dengan otomatis. Ini maksudnya apa? Jadi guru misalkan mengklik Kanjep manual, maka guru akan bertemu Doraemon yang tentu saja sedang melihat kantongnya, serta ada kotak add. Pada kotak add ini, guru bebas mau menambahkan berapa kantong ajaib yang kemudian pada depan kantong tersebut bisa diedit dengan tulisan yang diinginkan seperti huruf ataupun angka. Kemudian bisa diklik salah satu kantong ajaibnya, maka guru bebas mau ngisi apa, baik berupa pertanyaan, perintah, penjelasan, dengan dibantu berupa fitur, bisa dilihat ada fitur gambar dan fitur waktu. Jika ketika guru klik gambar, guru bisa menambahkan gambar serta video yang telah guru sediakan. Kalau ingin waktu, guru bisa mengklik fitur waktu. Setelah guru telah selesai membuat kanjepnya, maka klik pada kotak selesai untuk dapat disimpan serta beri nama pada kanjepnya sehingga dapat dibuka di hari selanjutnya. Lalu jika guru mengklik kanjep otomatis, maka hal pertama yang dilihat ialah pilihan kelas. Setiap jenjang akan diperlihatkan kompetensi dasar dan guru dapat memilih kompetensi dasar apa yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan guru klik Kanjep kelas 10, maka akan diperlihatkan keseluruhan kompetensi dasar yang akan dipelajari di kelas 10. Tentu hal ini akan disesuaikan dengan kurikulum yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Lalu guru bisa memilih ada yang dibutuhkan, maka akan ada 4 kantong ajaib yang kemudian guru juga dapat menambah Kanjep dengan mengklik add. Setiap kanjep tersebut sudah ada kumpulan-kumpulan berupa pertanyaan, perintah, ataupun penjelasan. Adapun kelebihan dari inovasi ini ialah media ini free atau gratis, tidak berbayar, kemudian mudah diakses atau mudah digunakan, lalu dapat digunakan pada pembelajaran secara tatap maya atau daring, maupun secara tatap muka ataupun luring. Dan terakhir dapat menjadi media pembelajaran interaktif.
Kemudian adapun kekurangan dari inovasi ini ialah pilihannya masih sedikit, hanya jenjang SMA yakni khusus untuk ekonomi. Dikhususkan untuk guru ekonomi, perlu adanya koneksi internet dan masih kurang fitur-fitur yang menarik, sehingga perlu adanya pengupgrade-kan secara ulang. Untuk kesimpulannya ialah Kanjaib Kantong Ajaib Ekonomi merupakan media pembelajaran berbasis web yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran ekonomi secara gratis yang dapat mempermudah guru dalam menggunakan media pembelajaran yang tentu saja diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar dan serta meningkatkan hasil belajar. Dan terakhir, rekomendasi dari inovasi ini hanya bisa digunakan untuk para guru SMA ekonomi yang mempunyai NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya kepada Iren karena sudah memaparkan hasil inovasinya mengenai media pembelajaran yaitu Kantong Ajaib Ekonomi. Nah, untuk teman-teman gitu ya yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, saya persilahkan untuk satu orang penanya. Boleh di raise hand terlebih dahulu. Sudah ada yang raise hand, di sini ada Salma Tiara. Kepada Salma saya persilahkan. Iya, terima kasih kepada moderator, kepada Iren, izin bertanya ya. Iren ini kan inovasinya itu kantong ajaib gitu. Kenapa Iren buat kanjaib ini tuh di website, gak langsung aja di aplikasi? Terus tadi tuh ada NUPTK. Kenapa harus menggunakan NUPTK? Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh langsung jawab? Ya, Iren boleh langsung dijawab. Ya, terima kasih untuk Salma atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama, mengapa website, kenapa tidak aplikasi? Jadi yang saya pikirkan, yang kalau misalkan aplikasi itu perlu memori, dan untuk bagaimana ya cara mengurangi memori ini, maka saya pikirkan adalah website. Jadi kalau misalkan website itu cukup ketik di Google Kanjaib Ekonomi, maka pencariannya yang pertama itu dan diklik lah. Lalu kalau untuk NUPTK, mengapa saya ke NUPTK? Yang terpikirkan oleh saya bagaimana ya website ini tuh dapat dipercaya dan aman. Biasanya kan kalau website itu suka kurang nyaman ataupun kurang terpercaya. Nah, makanya saya memilih NUPTK yang saya rasa apa ya yang ada di guru gitu. Jadi makanya saya memilih NUPTK. Begitu, Salma. Ya. Terima kasih. Jadi kalau buat kenapa aplikasinya mah karena biar gak berat gitu ya dari memorinya itu sendiri. Terus kalau kenapa harus pakai NUPTK biar aman gitu ya intinya mah. Pertanyaannya dan tadi juga Iren sudah menjawab gitu ya pertanyaan dari Salma. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Leni untuk memberikan tanggapan kepada Iren. Saya persilahkan. Terima kasih Irma. Iren, kamu penyuka Doraemon, Iren? Tidak juga, Ibu. Contohnya ya. Saya mau tanya dulu, Ren. Kalau yang tadi gambar yang kamu tampilkan, itu teknisnya seperti apa? Yang tadi yang ditatap muka. Yang tadi ada 2 contoh itu, loh, Ren. Ya, mungkin di kelebihan saya bilang bisa untuk tatap muka dan daring ya, Bu ya. Bukan. Oh, sebentar, Bu. Coba Saya kamu tampilkan. Nah, ini kan kamu bilang biasanya di anak PAUD. Nah, di anak PAUD ini teknisnya menggunakannya gimana? Iya, Bu. Jadi kalau yang saya lihat-lihat di YouTube kan di sini ada kantong-kantong. Jadi mereka tuh kayak misalkan belajar namanya apa sih namanya itu?
Oke, misalkan belajar bahasa Indonesia, jadi mengenai pelangi. Jadi mereka tuh kayak dikasih jenis games gitu, Bu, di dalam kantong-kantong ini. Jadi misalnya anak-anak, oke anak-anak kita games gitu. Lihat ya anak-anak Doraemon. Nah, di dalam Doraemon ini tuh nanti anak-anak bisa bercerita ya apa yang topik yang anak-anak dapat. Misalkan saya milih yang warna orange. Oh ternyata yang orange saya ada kertas gulungan gitu, saya dapat pelangi. Jadi saya cerita mengenai pelangi. Oke, pelangi itu merah, kuning, hijau, begitu Ibu. Oke, ya itu belajar. Saya setuju itu, ya sesuai dengan fungsi dan tujuan dari media, ya. Ambil dari kotak orange, tentang pelangi, maka dia akan diminta untuk menceritakan materi apa yang sudah pelajari tentang pelangi, atau kalau tingkat yang paling rendah tentu saja apakah Ananda pernah melihat pelangi yang Ananda lihat itu warnanya apa saja, terus kapan Ananda melihat pelangi itu, gitu kan. Mungkin kan nanti kan ada kaitannya, oh saya waktu itu melihatnya habis hujan gitu ya, hujan yang seperti apa dan seterusnya. Nah itu memang sesuai dengan fungsi media, ya, fungsi media ya, untuk memotivasi dan seterusnya kan, yang sudah Anda pelajari kan di mata kuliah media. Tetapi yang tadi Anda kemukakan, Iren, contohnya tuh lebih banyak, contoh spesifiknya saya belum lihat, karena saya juga belum kasih Anda nilai untuk di prototype. Harusnya lebih kepada materi, ya terserah Anda mau bentuknya dalam bentuk, tapi tadi Anda beberapa kali malah menyinggungnya tentang penilaian gitu, padahal kan Anda itu berinovasinya itu di media, ya kan fungsinya salah satunya memperjelas materi, ya. Kalau isinya jadi pertanyaan-pertanyaan, bukan lagi sebagai media pembelajaran. Coba Iren baca lagi tentang media pembelajaran, terutama fungsi dari media pembelajaran. Sesuatu dikatakan sebagai media pembelajaran itu karakteristiknya apa? Ya, beda lagi dengan alat pembelajaran, sehingga nanti pemahamannya utuh, tidak lagi bolak-balik mempergunakan antara media pembelajaran, sumber belajar dengan alat pembelajaran, ya itu berbeda tetapi berkaitan, ya. Jadi tadi greget saya itunya tadi Doraemonnya sudah ada, tetapi yang dimaksud dengan media pembelajarannya belum Anda munculkan gitu, Iren, ya. Di mana media pembelajarannya itu gitu. Nah, mungkin yang setelah membuka kantong itu, ya, jadi membuka kantong itu dia akan belajar tentang apa ya? Contohnya tadi ya yang Anda itu kan, contohkan pelangi itu udah bagus begitu, ya. Ya kan kalau anak PAUD ya belum tahu itu bahwa itu adalah materi ya, enggak seperti yang Anda pelajari tentang pelangi di SMP atau di SD ya, mereka mau cerita aja tentang pelangi itu apa gitu kan, pernah lihat pelangi atau tidak dan seterusnya ya. Misalkan aja anak PAUD nggak akan bicara tentang uang itu apa ya, tapi mereka menceritakan pengalamannya dengan uang, kapan pertama kali punya uang, dikasih oleh siapa, uangnya waktu itu bentuknya apa, kan mungkin akan menjawab pernah juga uang kertas, pernah juga uang logam gitu kan. Itu mungkin sama ketika anak saya berpikir bahwa kalau lembaran uangnya semakin besar berarti nilainya juga semakin besar gitu ya. Kalau lembarannya lebih kecil berarti nilainya lebih kecil gitu. Padahal kan tidak seperti itu ya. Ya Iren, lebih dimunculkan lagi ya medianya ya. Baik Ibu, mungkin nanti saya lebih spesifik materi apa yang akan dibahas. Iya.
Iya, kan tadi kata Anda bilang kalau di matematik lebih banyak aritmetik gitu kan. Nah, kode ekonomi yang seperti apa gitu ya. Tapi sebetulnya sih kalau saya lihat bisa lebih ini juga sih bisa lebih mau di tentang aritmatik, mau tentang konsep itu bisa aja ya. Kembali lagi tadi Iren jangan lupa kepada fungsi dari itu media ya. Gitu, ya. Terima kasih atas mungkin saya perlu sampaikan ya nilai akumulasi akhir Anda itu adalah 1 ide. Kemudian yang kedua penguasaan materi. Yang ketiga bagaimana Anda menanggapi pertanyaan. Yang keempat bagaimana Anda menyampaikan presentasi secara sistematis. Ya. Yang kelima media yang Anda tampilkan. Yang terakhir, keenam, penilaiannya itu dari prototipe yang Anda sajikan. Itu ya, komponen penilaian Anda. Jadi nanti Anda begitu keluar nilainya, Anda bisa ini ya, bisa, oh ya kenapa saya dapat nilai inovasi sekian gitu ya. Oke, terima kasih Irma yang telah memandu 3 penyaji. Kita lanjutkan saja, sudah 16.45, 2 orang lagi ya terakhir. Silahkan satu lagi itu siapa Irma? Ada Diana Ibu. Diana, silakan Diana. Ya baik Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Leni yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Diana Dwi Julia yang akan memandu pematerian pada sesi yang kedua. Adapun pemateri pada sesi 2 ini, yaitu ada Dia Lutfi Basyasha dan juga ada Konita Zulfariati. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dia Lutfi Basyasha sebagai pemateri pertama untuk mempresentasikan terkait inovasi strategi pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya mohon maaf saya pakai HP karena laptopnya nggak bisa connect ke Wi-Fi gitu ya. Untuk share screen mau minta tolong ke Farid ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya Dia Lutfi Basyasha dengan NIM 1905973 akan mempresentasikan mengenai inovasi strategi pembelajaran kooperatif problem based learning atau CPBL terintegrasi bahan ajar dalam meningkatkan hasil belajar. Next. Di pendahuluan dalam kegiatan pembelajaran seringkali dijumpai cara mengajar yang masih didominasi oleh guru. Nah, sebagian besar dalam proses pembelajarannya, guru masih sangat aktif dan menjadi subjek pembelajaran. Para peserta didik pun seringkali mengalami kejenuhan yang dapat mengakibatkan pada penurunan minat belajar dan hal tersebut juga dapat mempengaruhi hasil belajar yang rendah, termasuk pada mata pelajaran ekonomi, di mana dalam beberapa penelitian sebelumnya, banyak peserta didik yang menganggap bahwa mata pelajaran ini termasuk salah satu mata pelajaran yang cukup sulit dan membosankan, dikarenakan penyajian materi yang monoton dan tidak menarik sehingga akhirnya para peserta didik tidak menguasai materi tersebut. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru dituntut agar dapat berinovasi dan kreatif dalam memberikan materi pelajaran di kelas. Tidak lagi menggunakan cara lama atau tradisional yang dimana hal tersebut membuat siswa memiliki peran yang pasif di dalam pembelajaran dan hanya sebatas mengingat apa yang dia dapatkan saja. Nah, dari permasalahan itu, maka mode pembelajaran yang dapat menunjang keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran salah satunya adalah cooperative problem based learning
atau CPBL yang merupakan kombinasi antara cooperative learning dan problem based learning PBL. Dengan terintegrasinya model tersebut dengan bahan ajar diharapkan dapat menumbuhkan minat, keaktifan, dan berpikir kritis pada siswa dalam kegiatan pembelajaran yang kemudian dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya masuk kepada bentuk inovasi. Nah, model Cooperative Problem Based Learning atau CPBL ini merupakan kombinasi antara model Cooperative Learning tipe STAD, STAT, atau biasa dikenal sebagai Student Team Achievement Division, dan Problem Based Learning atau PBL. Penggabungan kedua model pembelajaran tersebut dilakukan berdasarkan keunggulan yang terdapat pada kedua model tersebut. Kombinasi kedua model ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kombinasi pembelajaran berbasis masalah yang menjadikan masalah sebagai titik tolak atau jangkar pembimbing pembelajaran, dan model kolaboratif menekankan terjadinya kolaborasi yang kuat antara siswa dan guru, serta siswa dengan materi pelajaran. Dan inilah yang disebut sebagai model pembelajaran kooperatif berbasis masalah. Ini menurut Silalahi, Jalinus, Rizal, dan Ferawardina. Nah, dikombinasikannya model ini bertujuan agar peserta didik dapat menumbuhkan kemandirian dan keterampilan memecahkan suatu permasalahan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi bersama anggota kelompok, serta dengan terintegrasinya model tersebut dengan bahan ajar, maka sekaligus dapat menumbuhkan minat, keaktifan, dan berpikir kritis peserta didik dalam mata pelajaran. Lalu di sini ada pun tahapan atau sintaks dalam metode pembelajarannya, yaitu yang pertama ada orientasi siswa, lalu ada pemberian masalah, lalu mengorganisasi siswa, menyajikan hasil, dan evaluasi. Penggunaan model kooperatif problem based learning ini diawali dengan orientasi peserta didik, di mana guru menyampaikan tujuan pelajaran dan memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Langkah ini diikuti oleh penyajian informasi, biasanya seperti bahan bacaan atau materi. Lalu setelah itu siswa diberi penugasan berupa kasus atau permasalahan untuk dipecahkan. Isu-isu yang diberikan telah dipilih sedemikian rupa untuk lebih membimbing siswa dalam menemukan konsep, atau meningkatkan pemahaman, penalaran, komunikasi, koneksi, representasi, serta kemampuan pemecahan masalah. Setelah setiap siswa memiliki waktu beberapa saat untuk mengidentifikasi masalah dan merencanakan strategi pemecahannya secara individu, selanjutnya siswa diorganisasi atau dikelompokkan ke dalam kelompok kecil, biasanya 4-5 orang untuk belajar. Guru tidak perlu mencampuri perannya dalam kelompok dan hanya memfasilitasi diskusi kelompok dengan mengajukan pertanyaan atau mendorong siswa untuk menyampaikan gagasannya, saling bertanya, menjawab pertanyaan, dan berdebat dalam kelompoknya. Lalu di langkah yang terakhir, pembelajaran meliputi presentasi hasil akhir kerja kelompok dan evaluasi, di mana setiap siswa diminta untuk mempresentasikan solusi dari masalah yang mereka dapatkan. Mereka tidak dalam peran perwakilan kelompok, tetapi sebagai individu yang menyampaikan hasil belajar mereka, yang mungkin diperoleh dari kelompok tentang apa yang telah mereka diskusikan, serta selanjutnya guru memberikan penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu, agar siswa dapat termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran ini akan dirasa positif dalam menumbuhkan kebersamaan dalam belajar pada setiap peserta didik, sekaligus menuntut kesadaran dari peserta didik untuk aktif secara individu maupun kelompok, karena jika ada peserta didik yang pasif dalam suatu kelompok, maka hal itu dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan pembelajarannya, khususnya berkaitan dengan rendahnya kerjasama dalam kelompok. Selanjutnya sintaks dalam pembelajaran ini dapat berbentuk sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk sintaks yang lebih simpel gitu dibanding yang sebelumnya. Next. Nah, lalu di sini ada bahan ajarnya. Nah, bahan ajar yang baik tidak hanya berisi materi saja, tetapi juga memuat hal-hal yang dapat membantu proses analisis siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir
siswa. Keterampilan berpikir dapat dikembangkan melalui kegiatan mengamati, bereksperimen, menalar, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah, di sini guru dapat menyajikan materi pelajaran menggunakan berbagai media, misalnya membuat video animasi menggunakan Powtoon atau Canva, lalu membuat podcast menggunakan Anchor atau Spotify, lalu ada juga bisa membuat slide presentasi menggunakan Canva atau PowerPoint. Selanjutnya, next. Oh ya, penggunaan medianya pun beragam juga. Selebih dari itu, bisa juga menggunakan media video, jadi kayak visual dan audio, terus juga atau visual saja, atau audio saja, dan sebagainya. Lalu juga ada perangkat digital yang bisa digunakan dalam membuat media, yaitu misalkan di dalam perangkat komputer atau software pembelajaran, serta website edukasi atau LMS, yaitu Learning Management System. Nah, di sini ada contoh dari penerapannya. Misalkan di sini ada materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi seorang guru sebelum memulai pelajaran atau sebelum memulai adanya diskusi kelompok, guru itu menyajikan terlebih dahulu gitu video yang berisikan atau berkaitan dengan hal yang akan dibahas nanti. Contohnya videonya seperti ini. Videonya juga bebas, bisa dibikin oleh gurunya atau mengambil dari YouTube seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, lalu juga bisa juga gitu guru dengan menggunakan PPT. Nah, kalau untuk menggunakan PPT misalkan sebelum memberikan permasalahan seperti ini yang ada di screen, sebelumnya guru juga bisa menjelaskan terlebih dahulu gitu yang berkaitan dengan perdagangan globalisasi di era globalisasi seperti ini. Lalu muridnya nanti baru disuruh untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, di sini ada kelebihan daripada bentuk inovasi, yaitu yang pertama, membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, lalu pembelajaran berpusat pada peserta didik, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim, lalu menumbuhkan semangat dan motivasi pada peserta didik, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis, lalu yang terakhir ada peserta didik dapat lebih memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Selanjutnya, next, ada kekurangannya. Adapun kekurangan dari bentuk inovasi ini, yang pertama, terkadang sulit dalam membentuk kelompok yang dapat bekerja sama secara harmonis. Lalu masih adanya kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dan serius dalam mengikuti pembelajaran, dan biasanya perlu waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum pembelajaran ini berlangsung. Lalu terkadang juga memerlukan koneksi internet untuk dapat mengakses beberapa media pada bahan ajar. Dan yang terakhir memerlukan keahlian tertentu dalam menyusun bahan ajar yang baik dan juga peralatan pendukung dalam penerapannya. Nah, kesimpulannya, model Cooperative Problem Based Learning atau CPBL yang dikembangkan ini dapat membantu guru dalam proses pembelajaran agar para siswa lebih aktif dan kreatif, serta lebih cepat memahami materi pembelajaran. Model ini dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran karena model ini menjadikan masalah sebagai titik tolak atau jangkar yang memandu pembelajaran. Terintegrasinya bahan ajar dalam model ini pun dapat meningkatkan minat dan keaktifan peserta didik pada mata pelajaran di sekolah. Hal ini karena model CPBL menuntut siswa untuk memecahkan masalah selama proses pembelajaran, serta didukung oleh bahan ajar yang telah dikembangkan dan dilengkapi motivasi serta contoh sederhana dari bahan ajar yang telah dikembangkan, sehingga menarik minat belajar siswa dan menumbuhkan nilai-nilai karakter siswa yang belum tumbuh atau belum terkembang dengan baik. Lalu, yang terakhir ada rekomendasi di mana model pembelajaran CPBL terintegrasi bahan ajar ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran mulai dari jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, hingga perguruan tinggi. Nah, hal ini dikarenakan pada jenjang tersebut terdapat kegiatan pembelajaran yang mengharuskan para peserta didik untuk berpraktis, lalu khususnya
masuk ke SMA akan harus siswa itu dapat menyelesaikan permasalahan atau problem solve dengan cepat, serta dapat bekerja sama dengan baik bersama kelompok belajar, dan di mana nantinya hal-hal seperti ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam pengaplikasiannya antara materi dengan bahan ajar yang akan digunakan harus disesuaikan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada dia atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang inovasi strategi pembelajaran CPBL atau Cooperative Problem Based Learning. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana teman-teman bisa menanyakan, menyanggah, atau memberi tanggapan terkait inovasi strategi pembelajaran. Silakan teman-teman bila mana ada yang ingin ditanyakan. Ya, di sini udah ada Aulianisa Nurfitri Amara. Dipersilakan kepada Amara. Ya, sebelumnya terima kasih Diana selaku moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu gitu ya atas penyajian dari penyaji, yaitu dia gitu terkait kooperatif problem based learning. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan, mengapa tipe STAD atau Student Team Achievement Division yang dikombinasikan dengan model pembelajaran kooperatif problem based learning? Mungkin itu saja. Ya, baik. Terima kasih Amara. Bagaimana dia? Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, bisa. Langsung dijawab saja ya. Jadi, mengapa menggunakan metode kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division ini? Karena untuk karena menurut saya metode ini dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Nah, hal seperti ini yang dapat membuat kegiatan pembelajaran di kelas menjadi tidak membosankan gitu bagi siswanya. Nah, selanjutnya terdapat beberapa keunggulan tipe STAD yang dirasa cocok untuk dikolaborasikan, yaitu karena adanya kerjasama dalam kelompok dan dalam menentukan keberhasilan kelompok, ini tergantung oleh keberhasilan individunya. Jadi sehingga terdapat kemungkinan jika setiap anggota kelompok ini tidak bisa menggantungkan diri kepada anggotanya yang lain. Lalu tipe STAD ini juga menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi gitu dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran agar mencapai hasil belajar yang optimal serta mencapai tujuan belajar secara bersama-sama, sehingga dirasa cocok gitu ya menurut saya jika dikolaborasikan dengan model problem based learning atau PBL. Iya, bagaimana Amara atas jawabannya? Iya, jawabannya sudah cukup dipahami. Terima kasih dia. Ya, baik, terima kasih kepada Amara yang telah memberikan pertanyaan kepada penyaji. Mungkin selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Leni untuk menanggapi. Oke, Diana, terima kasih sudah memandu dan dia sudah menyajikan kalau dari sisi teori dia, saya mau tanya ke kamu. Kenapa STAD bisa dikombin dengan PBL? Kalau menurut yang saya tahu ya Bu, tipe STAD ini kan Student Team Achievement ini kan termasuk ke dalam metode tipe yang ada di dalam model kooperatif. Nah, antara model kooperatif learning dan problem based learning apa? Teorinya sama-sama dari konstruktivisme seperti itu. Ya, makanya tadi dia itu udah betul ya jawabannya ya. Lahir pengembangannya itu dari teori yang sama ya. Kemudian
hal-hal yang Anda sampaikan tadi menjawab pertanyaan audiens juga betul. Ya. Tetapi sayangnya tadi tidak muncul dalam langkah-langkah itu, Anda justru dalam penjelasan itu mungkin teman Anda ini nggak baca semua utuh makalah Anda ya. Nah, tadi Anda justru padahal kan Anda inovasinya di strategi, jadi harusnya Anda menggali perkawinan antara STAD dan PBL-nya itu di bagian mana gitu loh. Teorinya kamu udah betul ya, konstruktivis ya, baik itu cooperative learning, konstruktivis, PBL juga konstruktivis, bagaimana siswa diberikan ruang yang luas untuk membangun pengetahuannya sendiri terlebih dahulu sebelum nanti guru di akhir memberikan penguatan baik itu pada PBL maupun pada STAD ya. Betul bahwa membangun kolaborasi dan seterusnya ya, kolaborasi dalam memahami materi, bahkan kolaborasi dalam memperoleh prestasi kan. Terakhirnya itu kan dia nilai kelompok itu adalah gabungan dari nilai yang diperoleh oleh masing-masing individu ya di situ. Nah, tapi tadi Anda kurang menjelaskan tentang langkah stadnya ya, harusnya tadi Anda fokusnya itu pernikahan antara STAD dengan PBL-nya gitu ya, tapi Anda tadi lebih menjelaskannya tentang bahan ajar bla bla bla. Walaupun itu tidak salah, tapi sekali lagi bahan ajar mah garapan lain ya, garapan Anda kan tentang strategi gitu ya. Jadi nanti ke depannya ya saya ketika mengajarkan tentang model-model pembelajaran, selain membelajarkan apa itu STAD, apa itu NHT, bla bla bla, nah yang kedepannya itu justru yang paling penting itu tadi ya, STAD itu bisa dinikahkan dengan PBL, ya, project bisa dinikahkan dengan apa dan sebagainya. Mungkin bahkan lebih dari 2 ya, bisa menggabungkan 3, bahkan mungkin bisa lintas teori yang dirujuknya gitu, seperti itu ya. Tadi kamu lebih banyak bicara tentang apa? Nah, jadi perdalam lagi di sintaknya ya, untuk memperlihatkan itu kan kamu udah paham betul langkah-langkah dari STAD ya dia. Nah, di mana ini yang PBL-nya itu masuknya di mana gitu? Langkah-langkah PBL itu masuknya di mana? Atau PBL-nya dulu yang kamu pegang, STAD-nya itu masuknya di mana gitu ya. Dari langkah-langkah yang PBL-nya ini sehingga lahir sintak baru yang tadinya tidak ada di yang tidak ada di PBL dan tidak ada di STAD. Tapi ketika kamu nikahkan 2 ini, lahirlah sintak yang lengkap gitu dia ya. Jadi jangan ke bahan ajarnya ya, walaupun tidak salah ya. Tapi kan itu sekali lagi pendukungnya ya, bahan ajarnya. Oke, terima kasih ya Dia. Silakan Diana. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Sekarang kita lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Konita Zulfariati terkait inovasi penilaian pembelajaran. Kepada Konita dipersilakan untuk mempresentasikan hasil inovasinya. Kita tambah lagi sedikit ya Dia. Jadi prototipenya kamu munculkan sintak barunya dari perkawinan itu ya Dia. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Di sini saya Konita Zulfariati akan mempresentasikan hasil inovasi penilaian pembelajaran dengan website ProProfs.
Nah, latar belakang saya mengambil website Prof ini adalah karena pemerintah mengeluarkan tindakan terhadap pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan UU PP 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID. Dengan adanya peraturan tersebut, memaksa para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pendidik atau guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah, serta inovasi pembelajaran merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan oleh guru dengan memaksimalkan media yang ada seperti media daring atau online. Nah, begitu pula dalam hal penilaian di tengah pandemi COVID ini, pendidik atau guru harus bisa melakukan inovasi di segala bentuk pembelajaran termasuk penilaian. Nah, namun dengan adanya PSBB ini, banyak siswa yang merasa bosan terhadap pembelajaran gitu, baik dalam hal belajar maupun dalam penilaian atau evaluasi. Nah, dikarenakan hal itu, padahal sebenarnya penilaian itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam suatu pembelajaran gitu, karena dengan adanya penilaian itu guru dapat mengetahui sampai mana gitu seorang siswa itu memahami materi yang sudah diberikan. Nah, seiring berkembangnya IT, setelah diteliti lagi, penilaian dengan berbasis konvensional itu dengan bahan kertas itu sangat tidak efektif gitu, karena melelahkan untuk guru, begitu pula melelahkan untuk siswa. Nah, jadi di sini dengan keresahan seperti itu, saya tertarik untuk menggunakan website Profros untuk media penilaiannya. Inovasi penilaian, mohon maaf. Nah, Prof ini adalah salah satu software kuis online yang inovatif dan fungsional sehingga bisa digunakan oleh guru dan siswa secara mudah. Menggunakan Profros bisa menjadi solusi mengatasi kebosanan penilaian pembelajaran dengan banyaknya pilihan macam kuis online di dalamnya. Nah, salah satu kelebihan Profros itu adanya sertifikat yang bisa langsung didapatkan setiap siswa setelah selesai mengerjakan kuisnya. Nah, prototipenya di sini langkah pertama itu guru harus membuat akun Profros terlebih dahulu melalui link yang sudah ada, lalu bisa mengakses Profros. Nah, setelah masuk pada link Profros tersebut, guru akan disajikan berbagai fitur yang ada pada softwarenya. Nah, salah satunya di sini ada fitur yang tentang pengetahuan dan teamwork gitu. Lalu di sini ada customer software, jadi di sini kita bisa komplain atau bertanya kepada yang ada di balik server ini gitu. Lalu ada tool for a smarter you. Nah, jadi kita bisa diskusi juga sesama gurunya seperti itu. Nah, jika guru sudah memiliki akun, sudah membukanya, pilih fitur Quizmaker untuk membuat penilaian seperti itu. Nah, lalu pilih signing up agar bisa membuat akun, karena di sini website ini itu gratis gitu, jadi free. Nah, ikuti langkah-langkah selanjutnya dengan mengisikan email, nomor handphone, dan tentunya password akun yang akan digunakan. Nah, di sini juga sebenarnya seorang guru itu bisa memilih gitu, mau akunnya itu free atau yang berbayar seperti itu. Tentunya ada perbedaan dari kedua yang dipilih ini. Nah, selanjutnya guru tinggal memasukkan email, lalu memasukkan nama depan, nama belakang, dan nomor HP yang akan digunakan. Nah, langkah terakhir itu guru bisa langsung memberitahu gitu, itu tuh digunakan untuk penilaian sekolah atau mungkin kuliah atau hanya penilaian webinar seperti itu. Nah, di sini juga bisa dikasih tahu gitu job title-nya. Jadi kita mau melakukan penilaian ke materi apa seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan yang langkah terakhirnya itu memasukkan password yang akan digunakan. Nah, setelah guru memiliki akun Profros, maka guru bisa memulai membuat kuis online yang diinginkan dengan berbagai fitur yang tersedia pada softwarenya. Selanjutnya, guru bisa membagikan link kuis online yang sudah selesai kepada grup WhatsApp atau mungkin Google Classroom yang dipakainya. Nah, di sini tinggal langsung di sini aja create your first quiz seperti itu. Nah, di sini bisa langsung menuliskan soal-soalnya, begitupun ada
Jadi bisa multiple choice, benar salah, ataupun di sini ada esainya seperti itu. Nah, ketika guru sudah yakin, sudah selesai membuat soal, maka tinggal dikirimkan saja linknya seperti ini ke Google Classroom atau ke WhatsApp-nya. Nah, siswa bisa langsung klik link kuis online-nya untuk mengerjakan soal-soal evaluasi yang sudah dibuat oleh guru. Nah, setelah selesai siswa mengerjakan kuis, guru bisa melihat nilai dan predikat yang diperoleh siswa melalui akun Profros ya atau emailnya. Nah, siswa juga akan langsung mendapatkan sertifikat yang menunjukkan berapa nilai yang didapat dan predikat apa yang menyertainya. Nah, di sini salah satu contohnya, jadi ketika siswa mengklik linknya itu langsung bisa mengisikan nama depan dan nama belakang, lalu emailnya. Nah, setelah itu tinggal di start, siswa mengerjakan kuis, dan setelah selesai akan tampil seperti ini. Ada sertifikat, lalu ada skornya, terus ada benarnya berapa, salahnya berapa, serta waktu ketika dia mengerjakannya, seperti itu. Nah, di sini masuk ke kelebihan akunnya. Yang pertama itu merupakan software yang dapat diperoleh secara gratis. Namun, seperti yang sudah tadi disampaikan, ada juga yang berbayarnya gitu. Namun, kalaupun kita mengambil yang gratis itu sudah banyak fitur yang bisa digunakan gitu. Nah, yang kedua, merupakan kuis online yang efektif, fungsional, dan mudah cara penggunaannya baik guru maupun siswa. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga, untuk guru hanya cukup login saja dengan nomor handphone, nama, dan email, maka sudah bisa langsung membuat kuisnya. Kalau siswa tinggal klik saja link yang sudah diberikan oleh guru. Nah, yang ketiga itu adalah peserta didik dapat menerima umpan balik dari tugas yang telah dikerjakannya, yaitu berupa sertifikat yang langsung didapatkan seperti itu. Nah, yang terakhir itu memudahkan peserta didik dalam melakukan ujian jarak jauh karena ini sistemnya online, jadi bisa dilakukan dimanapun siswa itu berada, seperti itu. Nah, yang di sini selanjutnya itu ada kekurangan dari akun Profros. Nah, yang pertama, jika jaringan peserta didik kurang stabil, maka akan menyulitkan dalam proses pengerjaan kuis, karena biasanya itu ketika jaringannya mulai kurang stabil itu bisa mengulang kembali ke awal tes seperti itu, meskipun misalkan siswanya itu udah mengerjakan sampai nomor 4, nah tapi tiba-tiba entah kuotanya habis atau wifi-nya mati, itu bisa ketika masuk lagi tuh harus login ulang gitu dari mengulang kembali dari nomor pertama seperti itu. Yang kedua itu kesulitan dalam memvalidasi tugas-tugas dari peserta didik karena ini sistemnya komputer yang menilai, jadi kita itu tidak bisa mengetahui apa sih tingkat kesulitan mana yang dihadapi oleh setiap siswanya. Yang ketiga itu sangat perlu memperhatikan faktor keamanan karena berdasarkan yang saya baca-baca itu tidak jarang yang menggunakan website ini tuh dibobol gitu. Dan yang terakhir itu ada penilaian yang dilakukan komputer cenderung berbasis pengetahuan dan mengukur dasar pembelajaran saja. Nah, jadi apa sih kalau misalkan kayaknya untuk perhitungan itu jadi tidak bisa ada benar salah kecuali dilakukannya dalam soal yang multiple choice seperti itu. Kesimpulannya, Profros adalah salah satu software kuis online yang inovatif dan fungsional, sehingga bisa digunakan oleh guru dan siswa secara mudah. Menggunakan Profros bisa menjadi solusi mengatasi kebosanan penilaian pembelajaran. Dengan banyaknya pilihan macam kuis online di dalamnya, maka website Profros dapat mempermudah pendidik atau guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam proses penilaian, serta website Profros sangat dapat digunakan di segala jenjang pendidikan. Nah, rekomendasinya itu, hal yang dapat dikembangkan dalam penggunaan website Profros sebagai salah satu inovasi penilaian pembelajaran ialah memastikan jaringan serta alat yang digunakan dalam keadaan baik sehingga dapat memperlancar proses penilaian. Serta guru atau pendidik juga dapat membuat electronic quiz yang lebih canggih dan lengkap dengan modul siswa agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Konita atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang inovasi penilaian pembelajaran menggunakan website Profros. Nah, untuk selanjutnya, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, di sini ada Risma. Mangga, silakan Risma. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Ya, saya izin bertanya ya.
Kan tadi udah dipaparkan gitu ya kelebihan dan kekurangannya dari inovasi ini. Nah, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari inovasi ini tuh menurut Konita materi ekonomi apa sih yang dapat menerapkan inovasi penilaian ini gitu, yang cocok tuh materi apa gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Risma. Gimana Konita, bisa dipahami pertanyaannya? Langsung dijawab ya. Ya, baik. Nah, menurut saya kalau mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya itu karena ini kan dinilainya oleh komputer, jadi kayak sifatnya itu tidak gimana ya, jadi bisa aja seseorang tuh kalau misalkan posisinya soalnya itu esai, nah bisa aja misalkan siswa A hanya menjawab sedikit, tapi siswa B menjawab banyak, itu tuh tidak terdeteksi gitu, bobot mana yang lebih berat. Jadi kalau menurut saya materi yang bisa yang diterapkan dalam inovasi penilaian ini itu adalah konsep dasar ilmu ekonomi, salah satunya itu masalah dan sistem ekonomi, bank sentral, badan usaha dan manajemen. Jadi materi-materi yang tidak menggunakan perhitungan gitu. Jadi yang materi gitu. Seperti itu. Ya, baik Konita. Bagaimana Risma atas jawabannya? Ya, sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Konita jawabannya. Ya, terima kasih kepada Risma atas pertanyaan yang telah diberikan kepada penyaji. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Lene untuk menanggapi. Konita, kenapa Anda berpikiran demikian? Padahal tadi Anda sudah melihat, sudah menjabarkan, memaparkan kelemahannya itu hanya mengukur ranah pengetahuan. Kenapa justru, kalau menurut saya justru sebaliknya. Kalau memang kelemahannya itu hanya dapat mengukur ranah pengetahuan, ranah knowledge, ya, ranah kognitif, justru yang paling mudah soal hitungan. Begini Bu, cuman kalau misalkan yang sudah saya coba praktekkan gitu, soal isai itu tidak terakumulasi gitu Bu pas di akhirnya tuh. Jadi tetap guru tuh harus melihat kembali gitu jawabannya itu seperti apa. Jadi kan kalau biasanya itu di akhir tuh langsung kelihatan gitu, setelah sertifikat tuh ketahuan kita tuh ada di ranking berapa dengan perolehan skor berapa gitu. Nah tapi kalau misalkan soalnya esai itu tidak terakumulasi gitu Bu, jadi masuknya tuh jadi salah gitu, meskipun jawabannya banyak ataupun benar salahnya itu nggak bisa terdeteksi juga gitu Bu. Oke. Makanya tadi harus di situ, tapi ada tersedia pilihan untuk membuat soal esai dengan soal multiple choice. Bisa Ibu. Bisa. Oke, yang soal kalau multiple choice sudah umum ya. Itu Anda juga tadi kurang menjelaskan di proofs itu berapa optionnya, dibatasi berapa? Saya lihat tadi optionnya 4, apa karena Anda yang bikin 4 atau memang dibatasi 4? Enggak Bu, saya yang bikin 4 sebenarnya itu kayak saya sih kemarin nyoba sampai 10 itu masih bisa Bu. Cuman kalau lebih dari itu, iya. Pilihan jawabannya sampai 10. Enggak, 5. Ada 5 Bu. Iya, karena kan kalau untuk standar SMA itu minimal 5 kan. Dengan mahasiswa itu 5 optionnya. Ya, 4 itu SMP, ya, SD 3. Ya. Nah, kemudian pada saat Anda mengembangkan pertanyaan esai, kunci jawabannya ada disediakan di situ ruang untuk kunci jawaban. Kok bisa tidak terbaca? Iya Bu, disediakan. Jadi ketika saya bikin soal itu ada di bawahnya tuh ada kolom untuk mengisi jawabannya gitu. Cuman nggak tahu mungkin saya juga kurang paham gitu Bu. Tapi harusnya gitu, sih bisa terbaca sih. Jadi kalau Anda sudah memasukkan kunci jawabannya dengan benar ya, terutama kalau yang seperti itu kata-kata kuncinya yang harus ada, tidak mungkin kalimat yang disusun Anda ini ada 30 orang, nggak mungkin kalimatnya sama
persis gitu ya, walaupun diskusinya dosen-dosen sih katanya jawaban mahasiswa ujian itu pada masa daring itu ada klasternya. Ada kadang 2 klaster, ada kadang 3 klaster gitu jawabannya. Jadi ada klasternya Asep, wah ini kelompoknya Asep, ada klasternya Padil, jawabannya semua nih. Sehingga dosen, ini jadi sebetulnya sumber pertamanya ini siapa gitu kan. Hanya bisa menduga-duga, tidak mungkin sekarang ditanyakan ke salah satu. Ini jawaban pertamanya dari Anda. Makanya begitu ada kakak kelas Anda yang nulis skripsi, latar belakang penelitiannya itu dari 2000 mahasiswa di masa pandemi ya, di masa pandemi itu spektakuler sekali menurut saya, tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya, apalagi dulu sekali, susah sekali. Dari 2000 mahasiswa 1.500 itu IP-nya itu di atas 3,5. Jadi apa yang mau pertanyaan saya selanjutnya ke yang ajukan proposal. Jadi apa masalahnya? Orang IP-nya juga dari 1.500 mahasiswa, 2.000-nya itu IP-nya di atas 3,5. Karena sulit dosen menentukan tadi ada klaster jawaban Asep, ada klaster jawaban Desra, ada klaster jawaban Padil. Ya, yang mana gitu dari yang mengikut ini mana yang pertama kali ngejawabnya? Oke, mungkin jadi makanya kan beberapa mata kuliah meminta Anda untuk ujiannya luring ya. Jadi seperti itu. Nah biasanya itu justru itu kesulitan yang kamu hadapi itu memang adanya ketika kamu menentukan kunci jawaban dari bukan kalau multiple choice kan udah jelas ya kunci jawabannya A, B, C atau D atau E gitu ya. Nah justru guru pun akan kesulitan ketika menentukan kata kunci dari jawaban esai. Itu jangan sampai salah karena pastinya jadi nanti jawaban siswanya pada betul tetapi jadi tidak terbaca gitu ya. Dan kita dalam belajar penilaian kan tidak cukup hanya menilai dari dari multiple choice saja ya. Kita tahu baik esai maupun multiple choice ada kelebihan dan kekurangannya, sehingga atas kelebihan dan kekurangan itu harus bisa kombinasikan. Malah lebih daripada itu, tapi Anda sudah kemukakan bahwa itu sebagai satu kekurangan hanya bisa mengukur pengetahuan, padahal menurut Bloom kan harusnya merupakan paduan antara 3 ranah ya, kognitif, afektif, dan psikomotor gitu ya. Tetapi kan kalau melalui komputer hal itu tidak mungkin untuk dinilai secara langsung seperti itu ya. Ya tadi aja ya bicara klaster itu kalau mengukur sikap kejujuran gimana coba? Udah pasti kalau mengukur pakai instrumen nggak akan mau Anda ngaku tidak jujur. Pasti milihnya yang menunjukkan Anda seorang yang jujur ya. Itu aja. Ya itu kan dari sikap, kejujuran. Ini siapa? Yang menjawab awalnya sebetulnya siapa yang dicontek dan siapa yang mencontek gitu. Ya. Nah, seperti itu Konita. Jadi kalau tadi kamu yang contohnya APBN ya. Karena kan kalau tadi hitungan itu jawabannya tuh pasti kan 5, 10, 15, 20 gitu ya. Pasti terbacanya juga pasti Konita ya. Jadi mungkin itu apa? Contoh prototipenya dikembangkan lagi kalau yang esai seperti apa, yang multiple choice seperti apa itu ya. Dan optionnya ya karena Anda untuk SMA ekonomi ya Anda harus ikut ya ekonomi itu 5 optionnya ya kan nanti berpengaruh ke proses pengolahan data dan seterusnya. Oke, terima kasih kelima penyaji hari ini dan juga moderator hari ini ada Irma dan Diana atas kerjasamanya. Dan ini adalah pertemuan terakhir dari perkuliahan
inovasi pembelajaran. Yang pertama tentu saja saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam melayani Anda pada mata kuliah ini gitu ya. Kemudian tidak akan ada UAS ya. Jadi UAS-nya itu dari Anda sudah cukup dari makalah, dari presentasi, juga dari prototipe yang Anda sajikan gitu ya. Sampai ketemu lagi di seminar proposal ya. Tuing ya, seminar proposal katanya angkatan Anda mau ada workshop, tetapi ada baiknya saran saya sebelum Anda workshop ini nanti Anda kalau udah selesai UAS segera menghubungi PA Anda ya. Ini ngobrol-ngobrol ringan dulu ya. Permasalahan apa yang ingin Anda Anda angkat. Jadi begitu kalau jadi workshop itu sudah tidak sama sekali kasar gitu loh ya. Jadi sudah ada arahan dari Anda konsultasikan lah minimal masalahnya itu memang bisa diteliti atau tidak gitu ya. Bawa aja kertas, jangan setebal dulu proposal, bawa aja ini apa gitu ya, sehingga Anda membutuhkan data apa. Kalau masalah saya gini, nanti kan diarahkan datanya, membutuhkan data apa di latar belakang atau research gap-nya apa, cari jurnal apa, nanti diarahkan. Jadi nanti dari workshop bisa langsung ke proposal, nggak mentah sama sekali begitu dari workshop gitu ya. Oke. Sekali lagi mohon maaf ya atas segala kekurangan. Salam dari Prof. Tisman untuk Anda. Ya, nanti kalau nggak salah, kalau regulernya sih nilai itu terakhir tanggal 17. Tetapi ada masa yang remedial, kalau mau remedial, sehingga pengumpulan terakhir itu tanggal 20 berapa gitu nilainya. Jadi sekitar itulah Anda kalau mau lihat nilai Anda ya. Sukses, mudah-mudahan Anda termasuk yang 1.500 orang itu loh. Ya, yang IP-nya 3,5 ke atas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.